Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufal Sakif dengan NIM A11202415515571. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstalasi WordPress menggunakan virtual machine. Di sini saya sudah memiliki untuk virtual machine-nya, saya menggunakan Ubuntu. Kemudian langkah selanjutnya adalah di sini saya menggunakan dua network ya, yaitu NAT dan host only. NAT di sini berfungsi untuk menghubungkan virtual machine dengan internet melalui host. Kemudian host only saya gunakan agar VM dapat diakses hanya dari komputer host dengan jaringan lokal internal seperti IP. Setelah itu kita pilih OK. Sebelum masuk ke dalam VM-nya, terlebih dahulu kita harus men-setting untuk IP host-nya. Dengan cara pergi ke network. Di sini sebenarnya sudah ada network bawaan ya. Namun saya akan membuat network baru dengan cara pilih create. Karena nanti pada IP VM akan saya isi dengan NIM saya yaitu 15571, maka pada IP host akan saya buat 192.168.155.70 agar nantinya antara IP host dan IP VM tidak bertabrakan. Kemudian di sini kita pilih enable, lalu apply. Setelah itu, pada bagian internet yang sebelumnya kita disable saja karena kita tidak akan menggunakannya, sehingga takutnya nanti dapat bertabrakan jika dua-duanya enable. Setelah itu kita kembali ke machine, kemudian ke setting, lalu ke network, lalu pada bagian host only ini kita ubah dari adapter ini menjadi adapter 2. Kemudian kita pilih OK. Setelah itu kita start virtual machine-nya. Kita perbesar saja. Kita tunggu beberapa saat sampai dapat login. Setelah masuk tampilan seperti ini, kita login saja, masukkan password. Setelah masuk, langkah selanjutnya adalah kita akan pergi ke terminal untuk memastikan apakah driver kita adalah versi terbaru dan apakah ada update atau tidak. Kita ketikkan perintah terlebih dahulu yaitu sudo apt update. Di sini ini penting ya, karena kalau driver kita bukan versi terbaru, nanti takutnya ketika kita ingin menginstalasi untuk web servernya atau yang lain, itu tidak akan terinstall karena bukan merupakan versi terbaru dan agak sulit untuk mencarinya. Seperti itu. Sini kita akan tunggu sampai proses selesai. Setelah selesai, langkah selanjutnya adalah kita akan menginstal untuk Nginx. Nginx ini fungsinya adalah untuk menampilkan VM ke browser seperti itu. Jadi nanti kita bisa mengakses IP kita di browser dan nanti akan muncul Nginx seperti itu. Berarti itu tandanya antara VM dan host sudah saling terhubung melalui browser. Caranya adalah sudo apt install nginx min y. Sini karena saya sudah menginstal nginx, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kemudian kita coba lihat statusnya. Apakah sudah berhasil menyala atau belum? Ya, di sini sudah berhasil ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita lihat terlebih dahulu IP kita pada VM. Di sini terlihat masih belum ada untuk IP pribadi kita yang nanti akan kita tambahkan, yaitu
192.168.155.1. Untuk menambahkannya, kita akan pergi ke menu bernama NMTUI. Di sini kita akan mengedit untuk koneksinya. Koneksi host only sendiri adalah berada di netplan ENP0S8. Sini kita akan mengedit untuk IPv4-nya dengan cara pilih show, kemudian add, kita tambahkan IP yang ingin kita masukkan 168.155.71 karena NIM saya yaitu 155.71. Kemudian kita tambahkan untuk IP networknya yaitu 255.255.255.0. Setelah selesai, kita pastikan untuk IPv6 nya itu ignore, karena kalau IPv6 nya nyala nanti takutnya bentrok dengan IPv4. Kemudian kita pilih OK, lalu kembali. Setelah itu kita akan merestart untuk networknya dengan cara kita pilih netplan ini, pilih, lalu aktifkan kembali. Di sini otomatis activate dan deactivate secara otomatis ketika kita memilih jaringannya. Kemudian setelah kita restart, kita kembali, lalu kita quit. Setelah itu kita coba untuk mengetes IP kita apakah sudah ditambahkan apa belum dengan mengikuti perintah IPA. Di sini bisa terlihat bahwa IP kita sudah ditambahkan yaitu 192.168.155.71. Di sini saya akan menguji coba untuk web servernya dengan cara saya coba masuk ke dalam browser lalu mengetikkan IP saya yaitu 192.168.155.71. Ya, berhasil. Di sini VM sudah bisa mengakses untuk webnya dan kita sudah menginstalasi untuk web servernya. Untuk mempermudah nanti kita mengakses WordPress-nya, saya akan instalasi SSH sehingga nanti kita bisa memindahkan VM ini ke dalam host. Caranya adalah menginstal SSH dengan perintah sudo apt install open SSH server. Kita tunggu, lalu yes. Setelah instalasi, kita akan pergi ke CMD, lalu kita akan akses VM kita pada CMD ini dengan mengetik perintah SSH, nama VM kita tadi yaitu subgif add, lalu IP kita 192.168.155.71, lalu enter. Masukkan password VM dan kita sudah masuk ke dalam VM-nya. Langkah berikutnya adalah kita akan menginstalasi untuk database server. Caranya adalah dengan cara menginstalasi MariaDB, yaitu sudo apt install MariaDB server, MariaDB client, kemudian diakhiri dengan main y, lalu masukkan passwordnya lagi. Sebentar, saya agak sedikit typo di sini. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah proses instalasi selesai, kita konfigurasi awal ya dengan mengetikkan perintah sudo mysql secure installation. Sini nanti akan kita masukkan
password untuk database-nya ketika kita mengakses WordPress. Setelah itu pencet enter. Karena kita belum memiliki password, maka kita enter saja. Dan untuk switch Unix kita pilih no. Apakah kita ingin mengganti password? Ya, sini passwordnya kita buat root saja, lalu root. Setelah itu remove, ya. Disallow login remotely, ya. Kemudian remove database and access, tidak. Lalu reload privilege, ya. Kemudian setelah semua selesai, langkah selanjutnya adalah kita akan masuk ke dalam database-nya. Caranya adalah mengetik perintah sudo mysql -u root -p, lalu masukkan di sini, kita enter saja. Kemudian kita buat database-nya dengan mengetik perintah create database WordPress DB. Di sini namanya bisa apa saja, tapi karena agar mempermudah nanti ketika kita login WordPress, maka saya menggunakan WordPress _DB saja. Ya, dan database sudah dibuat. Untuk melihat database yang telah kita buat, kita ketik perintah saja show databases. Ya, di sini sudah terlihat kita sudah memiliki database bernama WordPress _DB. Kemudian setelah itu kita keluar. Langkah selanjutnya adalah kita akan menginstalasi DNS dengan menggunakan bin 9. DNS ini sebenarnya fungsinya adalah untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Kita ketikkan perintah untuk instalasi DNS-nya, yaitu sudo apt install bin 9 utils bin 9 doc mini. Kita tunggu sampai instalasi selesai. Setelah instalasi selesai, kita akan mengkonfigurasi untuk nama domain lokalnya dengan cara masuk perintah sudo nano /etc /bin /name.conf.local. Maaf, ada sedikit typo. Ya, di sini seperti yang tertulis ini, do any local configuration here, maka kita akan mencoba mengkonfigurasi domain lokal kita di sini. Untuk isinya nanti kurang lebih seperti ini. Di sini adalah nama domain kita, yaitu kalau saya sendiri ingin menamakan sakif.net. Lalu tabnya adalah master. Lalu di sini adalah tempat untuk menyimpan nama domain tersebut. Setelah selesai, kita pilih Ctrl O untuk menyimpan, lalu Ctrl X untuk kembali. Langkah selanjutnya adalah mengcopy DB lokalnya menjadi DB sakif.net. Seperti tadi, caranya adalah mengetikkan perintah sudo gp /etc /bin /db .local /etc /bin /db seperti tadi sakif.net. Setelah selesai, kita cek dulu apakah ada yang salah. Ya, sudah benar semua. Kita lanjutkan. Kemudian kita akan mengedit untuk file zone-nya, ya, dengan cara kita masuk ke nano lagi, yaitu sudo
nano/bin/db.sakif.net. Di sini kita akan ubah setiap localhost menjadi IP kita ya, atau nama domain kita yaitu sakif.net. Kemudian localhostnya lagi juga sama, kita ganti sakif.net. Lalu kemudian ada localhost lagi, kita ganti juga sakif.net. Lalu di sini kita akan ubah menjadi IP kita tadi yaitu 192.168.155.71. Pada bagian ini juga sama, 192.168.155.71. NS nya kita buat hanya satu saja. Kemudian untuk add nya ini kita ketik www karena kita ingin masuk ke dalam browser, domain browser. Kemudian nanti kita akan membuat blog, maka di sini kita buat blog, lalu in DNA, lalu kita ketikkan untuk IP-nya lagi 192.168.155.71. Nah, setelah semua selesai, kita simpan, lalu kita enter, kemudian kita kembali. Langkah berikutnya adalah merestartnya, yaitu dengan cara sudo systemctl restart bin 9 ya. Lalu kita coba untuk reach out IP kita di 192.168.155.71, kemudian www.sakif.net. Di sini bisa terlihat satu server found ya, dan ini artinya berhasil. Lalu kemudian di sini juga in.a 192.155.151, dan overall sudah berhasil semua. Lalu kemudian berikutnya kita akan menginstalasi PHP. PHP ini dibutuhkan untuk mempermudah nanti ketika kita menginstalasi WordPress. Caranya adalah dengan mengetik perintah sudo apt install php fpm php mysql php core, kemudian php gd, php xml, php mb string, unzip, main. Pastikan jangan sampai ada yang salah ya. Di sini mungkin ya saya ada sedikit typo di sini, php-nya double, p-nya kita coba cek lagi, php fpm, php mysql, php curl, php gd, php xml, kemudian mb string. Kalau sudah semua, kita enter. Kita tunggu sampai instalasi PHP-nya selesai. Kita tunggu beberapa saat. Setelah itu kita akan menginstalasi WordPress dengan mengetikkan perintah wget https wordpress.org latus.tar.gz. Sini kita akan reach out untuk WordPress-nya di browsernya secara langsung ya. Lalu kita enter.
Kita tunggu sampai instalasi WordPress-nya selesai. Setelah proses instalasi selesai, selanjutnya adalah kita akan mengekstraknya dengan cara tar xvzf latest.tar.gz. Ya, di sini saya agak sedikit typo, harusnya latest.tar.gz. Kemudian kita tunggu sampai selesai. Setelah itu, selanjutnya kita akan memindahkan hasil ekstraksi tersebut ke dalam blog kita dengan cara sudo move wordpress/var/www.blog/. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mengatur untuk izin foldernya. Jadi kita akan membuat ini menjadi milik kita dengan cara sudo chown -r www data/var/www/blog. Bentar, apakah ada yang typo di sini? Saya cek terlebih dahulu ya. Ya, ternyata ada, yaitu di sini saya kurang menambahkan www data. Jadi www strip datanya itu 2 kali ya. Setelah selesai, kita akan cek versi PHP-nya terlebih dahulu. Ini penting untuk nanti ketika kita konfigurasi WordPress-nya, kita dapat menyesuaikan untuk versi PHP-nya. Karena nanti kita akan menggunakan website WordPress yang asli, yang belum kita ubah dan isi dengan HTML kita. Caranya adalah php main-v. Sini kita bisa lihat untuk versi PHP-nya yaitu 8.3.6 ya. Kemudian kita akan mengkonfigurasi WordPress-nya dengan masuk ke dalam nano, yaitu sudo nano/etc/nginx/sites available/blog. Nama domain kita sakif.net. Kemudian kita masuk di dalam sini, kita akan mengetikkan perintah kurang lebih seperti ini. Sini server name yaitu sakif.net, kemudian rootnya mengambil resource dari sini. Kemudian setelah semua konfigurasi ini selesai, sini kita menggunakan PHP terlebih dahulu ya, bukan HTML, karena ini kita akan mengakses WordPress-nya terlebih dahulu. Di sini pada PHP-nya jangan lupa ya, kita samakan dengan versi kita yang tadi yaitu 8.3.6. Tapi titik 6 tidak usah kita tuliskan saja 8.3 saja. Setelah semua selesai, kita save, lalu kita keluar. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi untuk WordPress-nya dengan cara mengetikkan perintah sudo ln -s/etc/nginx/sites available/blog.sakif.net/etc/nginx/sites enable. Kemudian kita pastikan tidak ada yang typo. Available blog sakif.net enable. Oke, selesai. Kita pilih enter. Kemudian kita akan restart untuk nginx-nya. Jadi nanti ketika kita mau masukkan blognya, nanti kita akan langsung
masuk ke dalam WordPress-nya. Di sini sudah berhasil, sintaks is okay dan tes sudah successful. Lalu kita restart sudo systemctl restart nginx. Oke, sudah berhasil. Maka langkah selanjutnya nanti kita akan mencoba masuk ke dalam blognya, yaitu blog.sakif.net. Ya, kita sudah masuk ke tampilan WordPress-nya. Di sini kita pilih continue saja. Let's go. Lalu di sini tadi WordPress DB, untuk username-nya itu Noval saja. Passwordnya tadi kita mengisi root, sehingga ini harusnya root. Lalu submit. Mungkin namanya root ya. Ya. Lalu kita run installation. Sini saya mau namakannya itu Sakif 3D saja ya. Untuk username-nya Naufal, passwordnya Naufal ganteng gitu aja ya. Kemudian emailnya ini email saya muhammadnaufalsakif@email.com. Ini mungkin ini yang kecil saja agar nanti ketika login mudah. Lalu kita install WordPress. Sudah sukses. Selanjutnya adalah kita login, remember me, login. Ya, dan kita sudah masuk ke dalam tampilan WordPress-nya. Oke, langkah selanjutnya adalah nanti kita akan men-setting WordPress ini menjadi sesuai dengan alamat HTML kita yang nanti kita buat, yang nanti akan isinya adalah name, nama, dan kelas dari saya, dan menambahkan foto juga di dalamnya. Langkahnya adalah kita kembali ke sini, kemudian kita masuk lagi ke dalam nano untuk nginx-nya di sini. Sini karena kita ingin menggunakan HTML ya, maka PHP-nya ini kita hapus karena nanti kita tidak akan menggunakannya. Lalu di sini juga kita hapus. Lalu kita tambahkan sini slash sama dengan 404. Lalu untuk bagian location PHP-nya ini, karena kita tadi tidak menggunakan PHP, maka ini kita akan menghapus semuanya. Setelah selesai kita save, lalu kita enter, dan kita keluar. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat directory untuk HTML yang nanti kita buat, yaitu dengan cara mengetikkan perintah sudo make directory min_var/www/blog. Directory sudah dibuat, lalu kita akan masuk ke HTML-nya dan akan mengetikkan perintah atau isi dari HTML tersebut, var www/blog/index.html. Ya, di sini seperti kita mengoding pada VS Code ya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan mengcopy langsung dari itu ya, VS Code ya. Ya, berarti dari sini ya. Oke, Ctrl C. Ya, setelah semua selesai kita Ctrl O, lalu kita enter. Di sini kan
kita menambahkan foto ya, yaitu novel.png. Karena di sini itu sudah ada gambar saya, novel PNG gitu kan. Nanti kita akan membuat PNG ini masuk ke dalam WordPress-nya. Setelah kita keluar, agar dapat mengupload gambar, di sini kita pastikan untuk kepemilikan dari datanya ya, yaitu dengan chown, dan kita bisa memodifikasinya dengan cara chmod, dan kita enter. Lalu kemudian kita buka CMD-nya. Di sini saya tadi sudah coba untuk menguploadnya ya, yaitu caranya adalah kita ketik perintah. Saya coba ulangi lagi, yaitu scp d /foto /novel.png. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam VM kita, yaitu sakif at 192.168.155.1. kemudian masuk ke dalam var www.blog/. Di sini D merupakan tempat penyimpanan saya, lalu foldernya itu foto, kemudian nama gambarnya itu novel.png. Pastikan namanya tidak ada yang salah ya. Kemudian setelah semua selesai, kita pencet enter, lalu masukkan password VM kita. Lalu karena saya ada typo sini, lalu ya sudah terupload seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah merestart engine-nya lagi dengan cara sudo nginx mint. Ya sudah sukses. Lalu kemudian merestartnya sudo systemctl restart nginx. Kemudian setelah sudah selesai, kita kembali ke sini, lalu kita coba masuk lagi blog.sakif.net. Ya, di sini sudah ada dari file HTML kita tadi, ada nama domain itu blog.sakif.net, dan di sini isinya sudah ada HTML yang tadi kita buat, yaitu ada name, nama, dan kelas. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.